complicated when it hurts. Oke, halo semua. Hari ini kita lagi nawarin kontrak sama Pertamina. Kita bakal negosiasi dulu dengan naikin gaji atau tawaran gaji lebih tinggi. Masa iya kita dikontrak sama SAG dan sponsor dari Indonesia? Masa iya kita hanya dikontrak di angka 420.000? Nah, sedangkan Sky Racing Team yang dari Italia itu nawarin kontrak tinggi banget cuy. Makanya kita hari ini lagi berusaha untuk negosiasi sama Pertamina. Kira-kira apakah nanti mereka bakal segan untuk ngasih kita dengan gaji yang tinggi. Jadi totalnya kalau nggak salah tadi kalau Sky Racing tuh di 525, sedangkan di sini masih ada di angka 420. Tapi semoga aja sih kita hari ini bisa dapetin angka yang cukup fantastis ya, minimal paling nggak ya 600.000 supaya kita bisa makin percaya nih untuk masuk ke Pertamina SAG dan nggak berlabuh ke Sky Racing Team. Ya udah kalau gitu langsung aja untuk mengirim proposal penawaran gaji kita supaya ya nanti kita beberapa minggu ke depan supaya ada notifikasi lebih cepat supaya kita nggak nunggu lagi untuk menghabiskan tawaran kontrak dari Sky Racing, karena untuk di sini masing-masing tim memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Saat ini konsumen kita masih berada di posisi kedua dengan jarak hanya 2 poin dari Masia. Sementara di posisi ketiga ada John McPhee, ada juga Pedro Acosta, dan ada Darien Binder yang ada di posisi kelima. Dengan hari ini pun hanya ada 2 pembalap yang memang paling berpengaruh banget, yang paling berpeluang untuk bisa mengunci gelar dunia di musim 2021 atau sisa pertama kita di MotoGP 21 karir. Kalau gitu saatnya kita langsung aja masuk ke track Sepang Malaysia. Semoga aja kita bisa untuk menyelesaikan kualifikasi nanti di posisi pertama ya. Semoga aja bisa cuy. Everything's ready for the second qualifying session. Hari ini kita nggak pakai helm spesial. Masa iya kita debut pertama di musim ini pun kita pakai helm spesial cuy? Masa iya kita perlu gaya-gayaan gitu kan? Pasti kita bakal ngumpulin dulu untuk skill kita. Nanti kalau udah bagus barulah kita pakai helm spesial. Kemungkinan nanti di kelas tentu yang emang kita lebih terpandang untuk memiliki kas yang kuat menjadi seorang pembalap yang sangat fenomenal. Waduh, semoga Isolasi bisa untuk tampil bagus di sini. Semoga aja kita juga nggak sampai ada kesalahan, karena hari ini kita bakal mengambil waktu di waktu yang udah mau selesai di sesi kedua. Semoga aja sih bisa lah ya. Oke, 1 menit 50 detik lagi. Semoga saja Surasa bisa untuk meraih pole dan bisa menggeser Darien Binder dan juga John McPhee, yaitu duo SRT Rider yang kali ini mereka berdua kayaknya lagi on fire banget race di kandang timnya, yaitu di kandang Petronas Sepang Malaysia. Saat ini final corner, last sector. Akankah Darien Binder bisa kita kalahkan? Kita pangkas waktu dari Darien Binder untuk bisa meraih pole di sini. Saat ini menuju finish line. Akankah Surasep bisa meraih posisi pertama dan kita meraih posisi ke berapa kali? Dan ternyata posisi ke pertama, yes, luar biasa 0,4 dengan Darien Binder dan John McPhee. Duo SRT berhasil kita geser untuk berada di urutan 2 dan ketiga. Sementara masih ya musuh utama kita hanya bisa start dari urutan keempat, ada draw kedua bersama Minyo serta Kaito Toba. Saatnya besok kita fokus untuk balapan GP Sepang, karena ini adalah 2 seri terakhir sebelum kita mulai seri Valencia, karena kita lagi bertarung bersama Malaysia. Semoga aja kita nggak sampai kalah, karena kita bakal bertarung demi Indonesia di seri Sepang Malaysia kali ini. Oke, semangat. Hello and welcome to the exotic Sepang circuit, where a new Moto3 class race is about to start. Dan akhirnya sampailah kita di sesi race untuk Moto3 Malaysia. Kali ini di sirkuit Sepang, dan saat ini karena suhu udara lumayan tinggi, kita bakal pakai kompon medium di depan. Jadi menyesuaikan dengan kompon ban yang bisa kita pakai untuk seri biasanya. Tapi karena dari kalian banyak yang minta kita pakai ban hard, jadi kita bakal pakai ban hard dulu. Apakah kira ini kombinasi hard bakal cocok atau enggak? Tapi pasti semoga aja kita nggak sampai ada masalah, karena ini pertama kalinya gue menggunakan kompon hard dan hard untuk balapan di kelas Moto3. Semoga aja nggak blunder lah ya. Karena soalnya kita ini kan lebih cenderung cocok gaya balapnya dengan kompon medium hard di setiap balapan. Kalau hard dan hard kayaknya masih nerawang lah ya. Tapi kalau sampai kita kalah, awas aja ya. Pokoknya kita bakal berusaha aja semaksimal mungkin. Semoga kita nggak sampai kalah di balapan GP Sepang dengan kompon baru kita, yaitu hard dan hard. Nah gitu, ini bersama race Moto3 untuk GP Sepang untuk Malaysian Grand Prix 2021. Oke, here we go. Sepang track is ready to welcome this latest edition of the Malaysian Grand Prix. Just a few moments to go until the riders battle away on track. Oke semua, ini dia dari race kelas Moto3 untuk Malaysian Grand Prix, and on the way 2 seri terakhir akan kita bisa meraih kemenangan di sini atau malah justru
duo SRT Rider bakal mendominasi dari awal balapan. Kali ini menuju pertama dan masih di belakang Minyo mengejar tembus gol ketiga. Kita kembali fight back Andrea Minyo dan bagus sekali tapi saya kembali lebar hingga akhirnya duo SRT Rider serta Avintia Rider dan Kaito Toba lolos di posisi 3 besar. Dan saat ini masih tembus ke posisi kelima akan ke Surasep kembali untuk mengejar nampaknya Garcia serta Nicola Antonelli datang dari sisi kanan. Kita fight back kembali Antonelli dari sisi kiri di tikungan keempat. Kita breaking kembali mendekati Masia dan akhirnya Antonelli berhasil kita kalahkan di exit corner tikungan keempat dan Masia bakal menjadi target kita yang bakal kita kalahkan di sini. Saat ini duo SRT Rider dari Binder John McPhee masih menguasai jalan balap kali ini dan sementara itu coba yaitu dari Abing Rover tembus ke urutan ketiga untuk saat ini di lap pertama sementara waktu dan Andrea Minyo berada di urutan keempat sementara masih ya kita malah motong jalur. Akhirnya track limit kampret banget dah. Oke, gak apa-apa, masih ada satu peringatan dan masih ada 4 lagi peringatan cuy. Karena ini tepatnya di tikungan ke-9. Dekati masih ya kita fight back kembali berduel side by side high speed corner tikungan ke-11 kali ini dan perlahan mendekati Masia akan ke Surasep bisa mengejar Masia di final sektor tepatnya di GP Sepang Malaysian Grand Prix 2021. Dan ternyata benar aja bahwa kita pakai kompon hard dan hard di lap pertama sangat kesusahan. Kita nggak bisa nge-push kecuali kita mencoba slip trim dari belakang Masia saat ini. Oke, kembali berduel Masia versus Surasep. Pimpinan klasemen kali ini akankah bisa kita geser tergaris di belakang mencoba mengejar saat ini di final corner. The heartbreaking mendekati Masia. Semoga saja di lap kedua kompon ban kita lebih cepat panas agar bisa buat ngepush untuk mengejar Masia serta tembus ke posisi 3 besar nanti di next lap. Oke, kali ini lap kedua. Keep focus, keep fighting. Masih mencoba mencuri celah dari Masia. Akankah Masia bisa kita overtake di sini? Dan ternyata masih belum bisa. Kita late braking. Perlahan dekati untuk masuk ke posisi kelima. Tapi sayangnya kita akhirnya bagus sekali kita ada peluang. Ada celah kita overtake Masia kembali. Masia mendefense kita hingga akhirnya Surasep gagal untuk masuk demi mengalahkan Masia di sini. Nah kayaknya hari ini kita benar-benar blunder banget. Yang harusnya kita pakai kompon medium sejak awal, malah kita pakai kompon hard dan hard. Saat ini yang ada kita sangat-sangat kesulitan untuk bisa fokus di asal sekaligus mengejar di tikungan demi tembus ke posisi pertama. Asli ini benar-benar kayaknya kita benar-benar aduh. Tapi nggak apalah, semoga aja dengan nanti di lap ketiga kita masih bisa untuk memiliki grip ban yang udah mulai semakin terpanggang dengan panasnya aspal di Sepang. Dan semoga aja kita bisa untuk semakin cepat mengejar Masia. Tapi kali ini di belakang masih ada Garcia dari tim Gas-Gas dengan gap yang cukup rapat 0,5 setengah detik dan sepertinya masih bisa ada peluang untuk Garcia mendekati Surasep di sini. Oke, menuju tikungan ke-9 kita hard braking mendekati Masia mencari peluang kita overtaking dan segini kita blok langsung kita blok pas langsung Masia tapi saya masih kembali los dan Masia kembali melawan Surasep di sini. Tapi Surasep nggak mau ngalah, kita bakal mengejar kembali Surasep masih di sini. Oke, sektor ketiga awal kita bakal mengejar Masia di sini tepatnya dari sisi kanan ke kiri. Sanggupkah Surasep? Tapi sayangnya Surasep gagal mendekati Masia di high speed corner. Lagi-lagi Masia langsung lepas ke posisi kelima dan semakin meninggalkan gap dengan Surasep di sini. Tapi dia akselerasi. Semoga saja Surasep masih bisa memiliki peluang untuk bisa mencoba slip trim dari belakang Masia. Dan saat ini final sektor dekati Masia mencoba slip trim menuju final corner. Kita overtaking Masia di entry corner. Kita hard braking, kita overtake Masia dan akhirnya kita lampaui Masia di final corner dan akhirnya Surasep berhasil lolos di akselerasi kali ini. Oke, menuju lap ketiga di track lurus berduel kembali dengan Masia dan nampaknya Masia di belakang bersiap menerkam Surasep dan saat ini lap ketiga menuju first corner. Kita fight back kembali Masia, kita overtake di entry corner, kita block pas langsung dan akhirnya kita malah melebar. Sayang sekali hingga akhirnya Masia berusaha kembali mengejar, tapi kita nggak boleh biarkan Masia lolos. Tapi sayangnya Masia lebih cerdas daripada yang kita duga. Oke, tikungan ketiga high speed corner
Ini dia masih mencoba mencari peluang dari sisi kiri. Akankah Mazia bisa kita overtake lagi di sini? Dan ternyata Mazia memblocking dari sisi kanan untuk agar kita nggak bisa. Tapi sayangnya kali ini oke ada peluang dan akhirnya bagus kita overtaking Mazia. Dan akhirnya Surasa berhasil lolos di posisi kelima untuk mengejar Toba di posisi keempat saat ini. Dan di tikungan kelima akhirnya di lap ketiga Mazia tergeser oleh Garcia saat ini. Oke, kembali nampaknya Garcia masih yang merangsak, berusaha mengalahkan Surasep berdua sekaligus antara Garcia dan Mazia. Siapa yang bakal bisa kita kalahkan di lap ketiga untuk posisi kelima? 3 rider bertarung demi posisi kelima saat ini. Garcia Mazia kita bakal overtaking Garcia, tapi sayangnya Garcia kembali memblocking. Nampaknya rival kali ini makin cerdas untuk memblocking serangan dari kita sendiri cuy. Dan banyak aku dari belakang berhasil kita malah motong jalur, kita malah kehilangan waktu lagi tuh bisa mendekati Garcia hingga akhirnya Tatsuki Suzuki berhasil merangsang mendekatkan timnya yaitu si Surasep. Dan kita bakal fight back kembali Suzuki saat ini di tikungan ke-12. Oke, kali ini lap ketiga menuju final sektor. Kita bakal fokus semuanya, kita bakal memberi tujuan mata kita kepada Garcia serta Mazia untuk urutan kelima agar kita hari ini bisa menggeser Mazia yang ada di puncak klasemen dengan jarak 2 poin saat ini sementara waktu. Oke, keep fokus, keep fighting. Final sektor, Garcia, Mazia masih mendominasi dan saat ini kita late braking, kita telat tadi ngerem hingga akhirnya kita melebar, tapi nanti masih ada traksi. Semoga di track lurus dengan power angka 3 kita bisa semakin mengejar Garcia dengan sangat mudah saat ini menuju first corner final lap MotoGP Malaysian Grand Prix Class Moto 3 dekati Garcia. Kita bakal late braking, tarik tuas rem dan akhirnya kita mendekati Garcia di sini. Dan di tikungan pertama akhirnya semakin rapat. Semoga saja kedua kita bisa untuk mengambil alih posisi kelima 6 dari Garcia hari ini. Oke, tapi sayangnya lagi-lagi Garcia mendefense laju dari Surasep saat ini. High speed corner tikungan ketiga. Saat ini kompon hard dan hard masih sangat awet. Kita benar-benar blunder banget di GP Sepang kali ini. Luar biasa, kampret banget dah. Oke, tikungan keempat kita overtaking, tapi sayangnya Garcia memblocking. Gak akhirnya Garcia potong jalur. Garcia luar biasa sangat berandal di sini. Kembali berduel side by side. Tikungan kelima kembali Garcia lolos. Surasep gak bakal ngalah dan saat ini masih mencari peluang dan sekarang akhirnya kita lolos untuk overtaking Garcia demi mengejar Mazia di sini. Oke, gas kita overtaking. Kita bakal fight back kembali Mazia, desainnya kembali Garcia memfight back Surasep di sini. Exit corner menuju tikungan ke-9. Akankah Surasep bisa mengovertake Garcia kembali di sini? Tapi sayangnya Garcia lagi-lagi ngeblocking. AI kali ini makin brutal, makin cerdas saat ini di musim 2021. Kita kembali berdua saat ini, tapi sayangnya Garcia kembali mendefense dan kita masih berusaha mencari peluang. Tapi sayang lagi-lagi Garcia sangat cerdas sekali. Lap terakhir AI makin gila, makin cerdas untuk mendefense serangan dari player cuy. Oke, menuju final sektor, tinggal satu sektor lagi kita bisa finish di posisi ke-6. Dan akhirnya kali ini kita kembali rapat mencari peluang dari Garcia dan di akselerasi final sektor mencoba slip trim, kita overtaking, tapi sayangnya Garcia kembali melawan kita. Kita kembali bakal mengajar Garcia di sini di final sektor. Kita ambil kontrol kita akhirnya di final corner. Akankah Garcia masuk? Dan bener aja, tenang aja, masih ada akselerasi. Saatnya Surasep tarik tuas gas dan akhirnya malah Toba gagal mendefense Mazia hingga akhirnya ternyata Mazia berhasil finish di urutan keempat dan kita finish di urutan ke-6. Dan lagi-lagi ngeblank masih terjadi di sini. Ini wah sialan cuy. Masa iya Mazia yang harusnya bisa finish di depan kita malah dia makin cepat dan bisa menggeser Toba. Ini yang berarti poin kita kayaknya bakal makin menjauh sama Mazia di sini cuy. Ini benar-benar ya ampun gak bisa diampuni. Ini gara-gara Garcia tadi yang terus-terusan untuk menghajar kita, mendefense kita hingga akhirnya kita malah ketinggalan untuk mengejar Mazia di final lap cuy. Ini benar-benar ya ampun Garcia emang wah luar biasa, kampret bandar dah cuy. Saat ini yang mengisi 3 besar ada John Mappy dari Binder hingga akhirnya kita hari ini di klasemen memiliki jarak 5 poin dari Mazia untuk nanti kita duelkan di GP Valencia tepatnya di final round Moto3 Grand Prix di musim 2021.
Dan nanti bakal ada beberapa skenario yang bisa kita gunakan agar kita mengunci gelar dunia di seri Valencia. Yang pertama, kita biarin aja si Masia finish di posisi kedua. Yang penting kita ada di posisi pertama, karena kalau misalkan nanti kita punya sama, kita bakal diadu, kita bakal diseleksi dengan jumlah kemenangan yang ada, dimana kita hari ini kayaknya lebih memiliki banyak kemenangan daripada Masia. Dimana Masia kalau nggak salah hanya 5 kemenangan, sedangkan si Sorasep itu ada 7 kemenangan cuy. Jadi misalkan nanti kita punya sama, kalau kita memiliki jumlah kemenangan yang banyak daripada Masia, otomatis kita bakal menjadi seorang juara dunia. Nah yang kedua, kita harus bisa finish di posisi pertama, sedangkan Masia harus berada di luar dari posisi 3 besar. Entah dia posisi 3 atau yang ke atas, tapi yang pasti pokoknya Masia nggak boleh finish di posisi kedua. Ya pokoknya sih harapannya nanti besok di seri Valencia semoga aja Masia nggak sampai nyentuh posisi pertama. Kalau si Masia udah di posisi pertama, habis sudah riwayat kita di musim pertama kita di kelas Multi. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu thank you nonton dan oke, bye, ciao.